sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menyebut dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyeret dua mantan anak buahnya. Adapun dugaan korupsi tersebut terkait pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI pada Kemenaker saat itu tahun 2012. Saat itu Caimin menjabat sebagai Menaker Trans. Ia menjadi Menaker Trans periode 2009 sampai 2014. Menurut Caimin, mantan anak buahnya yang terseret itu menjabat Direktur Jenderal atau Dirjen dan staf Dirjen. Apa motif ekspos KPK atas kasus dugaan suap Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia? Apakah bisa dituntaskan? Apakah Pilpres 2024 penuh intrik dan saling sandra? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor, Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya, Bung Agung? Sehat, alhamdulillah. Panas-panas dikit hawanya, tapi fresh masih lah. Nah, Masya Allah. Nah, seperti kontestasi kita sudah mulai panas, mau mendidih ya, Bung Wisnu. Ya. Nah, terkait skandal korupsi yang menyeret Caimin kembali mencuat, kasus itu kembali muncul ke publik. Mantan Menaker Trans itu memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia tahun 2012. Mengapa kasus ini begitu panjang, Bung Agung, dan apakah nuansa politiknya sangat tinggi menurut Anda, Bung Agung? Ya, kalau kita baca kasus yang diduga juga akan menjerat Caimin, terutama di proyek-proyek di Kemenaker Trans, ini sepertinya mulai diangkat kembali. Yang jelas di depan mata ini adalah terkait dengan kasus rasuah pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, di mana tiga sebenarnya yang udah jadi tersangka, dua bagian dari Kemenaker Trans, yang satu swasta. Nah, diduga bahwa Caimin juga terlibat di situ. Tapi ini kasus tahun 2012 sebenarnya. Kasus tahun 2012, tapi kemudian seperti hilang, terus kemudian muncul lagi. Sekarang setelah ya Caimin dideklarasikan sebagai cawapres atau bakal cawapres dari Anies Baswedan ya. Tapi selain itu Caimin sendiri juga punya kasus yang lain ya yang diduga terlibat, yaitu terkait dengan kardus durian ya. Kalau kardus durian ini kan ceritanya agak lucu-lucu ya, di mana kasus korupsi itu terkait dengan kasus percepatan pembangunan infrastruktur untuk daerah transmigrasi, di mana waktu itu dua pejabat di Kemenaker Trans yang merupakan anak buah dari Caimin itu tertangkap tangan membawa sejumlah uang miliaran untuk dibagi-bagi katanya terkait dengan komitmen fee untuk beberapa pejabat-pejabat di Kemenaker Trans, dan itu atas seizin Caimin kata mereka-mereka yang tertangkap itu. Dan ini kasus tahun 2011 gitu. Jadi ini memang kalau berbicara tentang kasus korupsi, menurut saya ini harus dituntaskan, nggak bisa tidak. Dan mungkin benar adanya bahwa ada keterlibatan Caimin. Tetapi ketika kasus ini sepertinya kok ditunda-tunda dan baru dikeluarkan ketika ada kebutuhan terkait dengan politik, kita nggak bisa pungkiri juga bahwa penanganan kasus korupsi ini akhirnya ada dugaan, ada muatan-muatan politik di dalamnya gitu untuk menjaga lawan tertentu gitu ya misalnya. Kita tahu bahwa sebelumnya Kejaksaan Agung sudah menyampaikan melalui Mahfud MD, permintaan Mahfud MD bahwa kalau ada capres atau bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden yang
terlibat kasus tertentu itu diminta untuk menyelidikinya nanti pasca election selesai gitu. Eh, tapi ternyata KPK malah menyegerakan beberapa kasus untuk diselesaikan padahal election belum selesai. Jadi saya lihat juga di kalangan institusi eh, penanganan masalah pidana korupsi ini berbeda-beda cara mensikapinya antara KPK dengan kejaksaan. Ini semakin menunjukkan ada muatan-muatan politik di balik ini semua. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kasus korupsi harus dituntaskan, nggak boleh tidak. Bahwa terkait di dalamnya ada muatan politik, itu juga harus dituntaskan. Karena kalau seperti ini tentu akan menyebabkan kasus hukum itu jadi cuma main-mainan belaka. Gitu. Ya, baik Bung Agung. Kemudian kasus ini tadi yang juga Anda katakan sudah lama dari 2012, namun jelang pemilu baru dibuka kembali. Apakah indikasi kasus hukum seperti tabungan yang dimana dapat dibuka pada waktu tertentu, Bung Agung? Saya membacanya seperti itu juga. Jadi semacam kasus-kasus pejabat publik terkait dengan korupsi ini seperti disimpan gitu ya. Disimpan kalau mereka masih bersama rezim penguasa, masih memberikan dukungan, maka kasus itu tidak dikeluarkan. Tapi begitu tidak mendukung rezim yang ada atau sedikit bertentangan dengan rezim yang ada, kasus terkait baru dikeluarkan. Kasusnya ada, tapi disimpan dulu sampai titik tertentu baru nanti dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Saya melihat memang akhirnya banyak pejabat publik kita yang tersandra kasus gitu ya. Tersandra kasus sehingga ya ini kayak tabungan betul yang dikatakan tadi sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan. Sependapat itu. Ya. Sekarang ini kan gini ya, gelindan persoalan korupsi ini kan pasca reformasi sudah vertikal dan horizontal. Vertikal itu berarti dari atas ke bawah itu rata-rata sudah terkena kasus korupsi. Horizontal tuh hampir mencakup semua lembaga apa namanya lembaga lembaga tinggi negara maupun lembaga tertinggi negara itu juga ada kasus-kasus demikian, termasuk kelembagaan-kelembagaan kementerian. Eh, Persoalan mendasar yang terjadi dalam konteks korupsi itu kan akhirnya hari ini menjadi korupsi berjamaah orang menyebutnya. Artinya banyak orang terlibat gitu. Dan biasanya bergelindan bukan sekedar masalah hukum, tapi dia juga masalah politik. Dalam hal ini poinnya kemana? Karena biaya politik kita sangat mahal, biaya demokrasi itu sangat mahal, sehingga ketika biaya demokrasi itu sangat mahal, maka dia harus mencari cara agar bisa menutupi biaya demokrasi itu, biaya election ya. Maka yang sering dilakukan adalah dengan mengais-ngais apa namanya biaya dari hasil-hasil korupsi demikian atau dia akan dapatkan dari oligarki-oligarki tertentu gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dua-duanya dilakukan. Wabil khusus kalau kita baca misalnya dari proyek-proyek pengadaan yang seringkali ini di markup atau kemudian diambil bagian-bagiannya untuk menumpuk biaya-biaya politik gitu. Karena apa? Karena biaya politik sangat mahal. Disitulah titik kritisnya. Saya masih mengingat apa yang sampaikan Bung Roma Hurmuji ya, mantan narapidana korupsi yang kemudian begitu keluar masih mendapatkan posisi yang baik di salah satu partai politik di Indonesia, menjadi semacam dewan pembina atau dewan penasihat gitulah. Dia pernah mengatakan dalam satu wawancara bahwa menjadi ketua partai politik di Indonesia itu seperti menjejakkan kaki di dua sisi, yang di mana satu sisi kakinya itu sudah dipenjara maknanya. Karena apa? Karena itu tadi biaya-biaya politik sangat mahal sehingga ketua-ketua partai itu berupaya untuk menggalang dana agar bisa digunakan untuk election. Sehingga saya persis mengatakan bahwa persoalan ini memang tidak sekedar bicara hukum, tapi juga bicara politik dan format partai politik yang ada di negeri ini yang akhirnya
ini menjadi persoalan sistemik yang akhirnya muncul seperti yang kita lihat sekarang ini. Gitu. Baik, Bung Agung, juga tadi Anda katakan format partai politik itu. Apakah ini mengindikasikan bahwa kasus korupsi yang marak di kalangan politisi lantaran tata kelola keuangan partai belum baik, Bung Agung? Sebenarnya persoalannya bicara tata kelola ini kan bicara pengadministrasian dan bicara sumber pemasukan ya, termasuk pengeluaran nantinya. Saya membacanya begini, ada persoalan di tata kelola anggaran ya, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah ada persoalan sistemik yang bukan sekedar tata kelola anggaran partai politik. Sembali saya melansir apa yang disampaikan oleh saudara Roma Hurmuji, bahwa hampir semua elected official, berarti hampir semua mereka-mereka yang secara legal memenangi pertarungan election, pemilihan umum, apakah pileg, apakah pilkada, apakah pilpres gitu, sebagian besarnya terjerat kasus korupsi sebenarnya. Bahkan Roma Hurmuzi mengatakan 99,9% elected official itu adalah pemenang, setiap pemenang pemilu siapapun dia itu pasti koruptor. Nah, akhirnya apa? Formatnya bukan pada sekedar format partai politik ya, tapi pada format sistem pengelolaan negara. Saya melihat di mana sistem pengelolaan negara kita itu memang basisnya demokrasi dan kapitalisme, di mana dua sisi mata uang ini seperti dua sisi mata uang, bahwa demokrasi membutuhkan biaya tinggi, didapatkan dari mana biaya tinggi tadi? Dari kapitalis, dari para pemegang modal, dan dari korupsi-korupsi yang diambilkan. Terus kemudian dari mana kapitalisme dapat apa dari demokrasi? Dapat konsesi-konsesi, dapat kemudahan-kemudahan izin dalam pengelolaan sumber daya alam. Itu sisi yang lain. Ya. Akhirnya dua sisi mata uang. Nah, situasi yang seperti inilah yang akhirnya menumbuh suburkan persoalan korupsi tadi terjadi di mana-mana. Nah, dan partai politik akhirnya hari ini menjadi sumbu penting atau simpul penting problem korupsi itu sendiri. Karena apa? Karena partai politik menjadi elemen yang sangat penting dalam ritme demokrasi yang ada di kita. Sehingga otomatis partai politik akhirnya menjadi simpul penting dalam perilaku korupsi yang berjamaah ini. Nah, dalam situasi itu kemudian ada problem tata kelola di dalam partai politik. Tata kelola keuangan dalam partai politik. Akhirnya apa? Ya udah, ini akhirnya menjadi persoalan yang berkelindan. Ya, berkelindan akhirnya menjadi sebuah sistem yang menjadi persoalan sampai hari ini gitu. Baik, Bung Agung. Kemudian, apakah pragmatisme publik, pragmatisme politik yang dipertontonkan elit politik bisa membahayakan masyarakat? Kemudian juga, apakah masyarakat tidak mendapat pelajaran politik dari sikap semacam itu? Dan terakhir juga, apakah ini menciptakan apatisme publik terhadap partai politik, Bung Agung? Sekarang ini pragmatisme politik dalam artian bahwa kepentingan partai politik itu hanyalah meraih kekuasaan. Makanya ada gium kan, tidak ada apa namanya kepentingan yang abadi, tidak ada apa namanya musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Itulah yang membangun pragmatisme akhirnya. Dan pragmatisme itu akhirnya memang yang dikejar hanya kemenangan, kekuasaan, dan akhirnya ujungnya adalah meningkatkan materialisme atau meningkatkan jumlah materi untuk memperkaya pribadi atau untuk kepentingan partai-partai yang mereka miliki atau kepentingan golongan mereka. Inilah pragmatisme yang ada di depan mata kita. Nah, pertanyaannya apakah pragmatisme itu bermanfaat buat rakyat? Sangat tidak bermanfaat. Karena biasanya pragmatisme politik itu nggak ada kaitan dengan permasalahan masyarakat. Contoh sederhana, tanggal 7 September kemarin terjadi bentrokan berdarah di kasus Rempang Galang ya, karena pembangunan Rempang Eco City, di mana di belakangnya ada
pengusaha terkenal di Indonesia yang ternyata dia cukup berpengaruh secara politik di negeri ini. Terus kemudian ada kepentingan asing di dalamnya karena ada investasi asing masuk. Terus kemudian rakyat di situ ada sekelompok masyarakat adat yang ada di 16 kampung yang tidak mau berpindah dari tempat itu. Kenapa? Karena mereka punya sejarah di tempat itu, karena mereka menikmati kampung halaman mereka. Tetapi apa yang terjadi? Itu dipaksakan demikian rupa sehingga terjadilah bentrokan yang berdarah dan menimbulkan korban yang sampai hari ini nggak terselesaikan. Persoalan tanah ini rumit sekali dan itu nggak pernah ada satu sen sedikit pun dari partai-partai politik yang ada terkait masalah-masalah tersebut. Rezim yang berkuasa pun nggak peduli yang ada, apalagi capres dan cawapres yang sedang akan bertarung ini, yang diributkan hanya election, yang diributkan suara. Bagaimana suara, bagaimana bisa merebut suara NU di Jawa Timur, itu aja yang diributkan berhari-hari. Karena itu pragmatisme politik mereka, tapi tidak pernah menyinggung atau tidak sampai pada konteks permasalahan umat yang sebenarnya. Misalnya kasus Rempang Galang yang cukup bermasalah itu. Dan saya pikir di Indonesia banyak sekali pusat-pusat strategis nasional, pembangunan strategis nasional, termasuk juga kawasan ekonomi khusus yang di dalamnya ternyata penuh dengan liberalisasi, penuh dengan intrik-intrik investasi yang tidak ada kaitannya dengan rakyat, sementara pragmatisme politik tidak pernah menyentuh permasalahan rakyat seperti itu. Inilah problem yang terjadi. Dan apakah rakyat mendapatkan keuntungan dari pragmatisme politik ini? Hampir nggak ada sama sekali. Dan hampir semua lepas dari konteks permasalahan rakyat. Begitu kira-kira, Kang. Baik, jazakallah Bung Agung untuk kesempatannya pada kabar petang kali Sama-sama. ini. Mudah-mudahan Bung Agung senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Baik, demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.